Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dalam Lensa Fata Guntung Payung di pagi hari ini. Di penghujung akhir pekan ini, kita akan datang pada Tuhan dalam sebuah ungkapan syukur, menyatakan ungkapan syukur atas sukacita yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita di sepanjang pekan yang telah kita lalui. Dan kita melandasinya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Selama hampir sepekan kami menikmati kasih sayang-Mu yang tak terbatas itu. Dan di saat ini, kami datang mensyukurinya dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pada pasal yang ke-49, ayat yang pertama, yang akan saya baca bagi kita semua di pagi hari ini. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah diberkati orang yang takut akan Tuhan. Keluarga adalah tempat seorang manusia mengenal kehidupan dan mengenal Tuhan. Dalam keluarga seseorang mengenal kehidupan di tengah-tengah perjalanan hidupnya dengan setiap prosesnya. Bahkan juga di dalam keluarga seseorang mengenal Tuhan dan mengalami kehidupan beriman di dalam proses perjalanan hidup itu. Mulai dari dia lahir, tumbuh dewasa, hingga menjalani hari-hari kehidupan. Dia ada dalam keluarga. Dia mengalami proses hidup. Bahkan dalam kebersamaan dengan sesama, dan juga dalam proses iman bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang kehidupan keluarga Yakub. Dalam bacaan ini katakan bahwa menjelang akhir hidup Yakub, Yakub mengumpulkan anak-anaknya, lalu kemudian menyampaikan perjalanan hidup dalam kasih Tuhan kepada anak-anaknya, bahkan juga memberkati hidup mereka. Yakub memanggil ke-12 anaknya. Di antaranya kita lihat saudara-saudara ada Ruben, ada Simon, ada Lewi, ada Yehuda, ada Sebulon, ada Isakar, ada Dan, dan juga ada Gad, Asher, Naftali, bahkan Yusuf dan Benyamin. Ke-12 anak ini dipanggil oleh Yakub. Mereka dikumpulkan dan Yakub menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka dan juga berkaitan dengan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka selama ini. Hal mana saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita bisa lihat ketika dalam ayat yang ke-26 dikatakan bahwa itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berkat yang diucapkan oleh Yakub kepada anak-anaknya bukanlah berasal dari diri seorang Yakub, melainkan dari Allah. Sepertinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita ketahui bahwa hidup Yakub itu tidak lama lagi, sehingga dia memanggil anak-anaknya dan memberkati mereka. Hal ini kita bisa lihat dalam pasal yang ke-48, ayat yang ke-21, yang dikatakan bahwa tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita semua mungkin juga pernah mengalami hal yang sama dengan kehidupan yang dialami oleh Yakub ataupun juga anak-anaknya. Ketika menjelang akhir hidup, mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, opung kita,
opa oma kita. Mereka juga terkadang mungkin memanggil kita dan ada hal-hal yang disampaikan dalam bentuk ucapan bagi diri kita ketika mereka menjelang akhir hidup mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, semua orang ingin menerima berkat dari Tuhan di dalam hidupnya. Karena berkat itu identik dengan hal yang baik. Berkat itu identik dengan kasih sayang Tuhan dalam hidup manusia. Berkat itu sesuatu yang sangat dambakan oleh kehidupan manusia. Tapi pertanyaannya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih adalah, apakah kita semua selama ini sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Apakah selama ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tekun dan setia pada Tuhan atau tidak? Kita semua ingin diberkati dalam hidup ini. Sama seperti Yakub dan juga anak-anaknya. Diri kita, keluarga kita, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak kita, masa depan mereka, hidup kita semua ingin diberkati dan menikmati berkat itu. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita ini pada Tuhan atau tidak di tengah-tengah perjalanan hidup ini? Yeremia pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 mengatakan, Bapak Ibu, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang diberkati, saudara-saudaraku, adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang diberkati adalah orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan di dalam setiap perjalanan hidupnya. Jika saudara ingin diberkati, keluarga saudara yang diberkati, rumah tangga saudara yang ingin diberkati, hidup anak-anak saudara yang diberkati, pekerjaan kita saudara-saudara yang diberkati, pelayanan kita, bahkan usaha kita, apapun dalam hidup ini, jika ingin diberkati, maka kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mengandalkan Tuhan, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, berarti bahwa kita harus memfokuskan hidup ini pada Tuhan. Hidup kita harus berpusat pada Tuhan Sang Empunya hidup dan yang empunya berkat dalam kehidupan ini. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan dan memberikan yang terbaik bagi hidup manusia. Jangan kita meletakkan pengharapan pada dunia ataupun juga manusia. Kita harus meletakkan pengharapan kita pada Tuhan Sang sumber pengharapan itu. Kita harus meyakini sungguh kuasa pertolongan berkatnya setiap saat dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di penghujung akhir pekan ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang kembali meneguhkan iman dan pengharapan hidup kita, bahwa kita selalu menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Selamat menjalani aktivitas di penghujung akhir pekan saat ini, dan juga selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dan mensyukuri berkat Tuhan yang telah kita terima dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Di penghujung akhir pekan ini, kami datang merendahkan diri kami, mensyukuri kehidupan yang selalu disertai oleh Engkau Tuhan, mensyukuri kehidupan yang selalu diberkati oleh Engkau Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup yang kami jalani. Terima kasih atas setiap berkat yang Engkau karuniakan bagi hidup kami, sehingga kami masih menikmati hidup yang adalah milik-Mu. Dan teruslah ya Tuhan Yesus, berkati kami dan pakai kami sebagai saluran kasih dan berkat yang memberkati kehidupan dunia ini, bahkan sesama kami, sehingga dunia ini, orang lain boleh mengalami kasih dan berkat-Mu itu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.